guess I'm just a play date to you. Hai guys, gimana video estetik barusan? Estetik ala-ala playdate gitu. Soal elektronik, soal gadget gitu-gitu. Ngomongin elektronik, pasti kalau menggunakan elektronik itu butuh listrik kan? Listrik juga didapatkan dari energi toh. Ngomongin energi, hari ini aku bakal ngebahas satu energi alternatif atau bisa dibilang energi terbarukan. Energi apa? Simak video ini. Jadi hydropower itu sebenarnya udah ada dari zaman dahulu teman-teman. Tapi pada zaman dahulu orang-orang menggunakan hydropower itu untuk ngeringanin beban atau ngeringanin pekerjaan soal pertanian gitu. Jadi kayak menumbuk padi gitu-gitu teman-teman. Jadi nggak dipakai buat kita saat ini kan kita menggunakannya sebagai listrik ya, penghasil listrik. Tapi zaman dulu itu cuman meringankan beban pertanian. Nah, pada tahun 1770-an ada satu insinyur Prancis yang namanya Bernard Forest. Itu dia mempublikasikan buku yang berjudul Arsitektur Hidrolik. Nah, jadi dari semenjak dia mempublikasikan buku itu, ya ada kemajuan dari hydropower ini sendiri. Di Indonesia sendiri, hydropower itu kita kenal sebagai PLTA ya teman-teman, pembangkit listrik tenaga air. Nah itu hadir di Indonesia itu pada tahun 1906 di Sungai Cikapundung, di Sungai Cikapundung. Nah karena dilihat bagus, mungkin ada potensi kedepannya, akhirnya didirikanlah perusahaan listrik yang berada di Bandung pada tahun 1920. Jadi teman-teman gimana sih cara pemanfaatan dari hydropower ini sendiri? Hydropower ini sendiri kan tenaga air ya. Jadi memanfaatkan kuat arus air untuk memutar turbin. Jadi mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Nah, hydropower ini ada dua macam. Yang pertama ada hydropower dam, bendungan. Yang kedua ada hydropower sungai alami. Nah yang dam ini, yang bendungan ini dirancang untuk menampung air yang nantinya digunakan untuk memutar turbin ketika diperlukan. Nah nanti ketika biasanya di bawahnya itu dibuat tampungan, dibuat bendungan juga. Jadi semisal air yang bendungan di atas sudah habis, bisa di water pump lagi kembali ke atas. Jadi seperti berulang-ulang. Sedangkan yang alami ya aliran sungai biasa yang bisa menggerakkan turbin itu sendiri teman-teman. Karena kita udah ngebahas sejarahnya, kelebihan dari hydropower itu apa sih? Pertama, dia itu menghasilkan limbahnya tidak secara langsung. Mungkin tidak menghasilkan limbah karena proses dari pemakaian hydropower ini hanya menggunakan air yang digunakan untuk memutar turbin, jadi tidak mengganggu apa-apa. Nah yang kedua itu level gas emisi karbon dioksidanya itu lebih rendah dari pembangkit listrik tenaga fosil. Nah yang ketiga, menurut saya pribadi kelebihannya dari hydropower ini adalah dia bersifat infinity. Jadi sampai kapanpun kalau air masih mengalir, ya dia masih tetap menghasilkan listrik. Seperti itu. Ngebahas kelebihan, nggak afdol kalau nggak kita sertain kekurangan. Nah, hydropower ini juga memiliki kekurangan teman-teman. Yang pertama, kekurangan dari hydropower ini bisa merusak ekosistem sungai. Karena hydropower yang kita maksud dibangun di sungai, ya yang namanya pembangunan di atas sungai kan pasti ngerusak lingkungan di bawah sungai itu toh. Nah, yang kedua itu energi ini tuh sangat bergantung sama yang namanya debit air. Jadi kalau misalnya di dataran tinggi atau di daerah pegunungan curah hujannya rendah, ya sudah, itu bakal ngebuat kuat arus airnya menjadi lebih lemah dan
memutar turbinnya menjadi lebih lambat dan listrik yang kita hasilkan menjadi lebih sedikit. Nah, yang ketiga ini bukan kekurangan yang fiksi, yang bukan yang valid, tapi lebih ke arah konstruksinya. Jika konstruksinya dibangun tidak kokoh, nah itu tuh bakal, jadi misalnya ada bencana seperti gempa bumi, terus banjir bandang, itu tuh bakal ngerusak hydropower itu sendiri. Jadi itu tuh, nah kalau udah ngerusak gitu kan perlu biaya yang lebih lagi. Nah, jadi sedikit rentan sih menurut saya gitu. Energi hydropower ini menurut saya adalah energi terbarukan, energi masa depan, karena pada saat ini saja dunia sudah bergantung pada hydropower itu sekitar 19%. Jadi jika kita bisa menggali energi alternatif lainnya lebih dan mencari energi terbarukan yang lainnya, kita sebagai manusia masa depan nantinya tidak akan kehabisan soal energi, tidak perlu cemas, tidak perlu risau. Nah, karena adanya energi alternatif ini, kita nggak perlu lagi menguras energi fosil yang ada di bumi, karena pada saat ini saatnya energi terbarukan dan energi alternatif memimpin perputaran kehidupan dunia. Saya Diki Rahmat Rizal Lamisya. Bye.